Benar tidak bertemu dengan ibu? Bertemu lagi. Benar saja. Benar. Yo, benar tidak? Oke. Kalau begitu ibu juga senang bertemu lagi kalian, walaupun ada yang muka jelek. Tapi mukanya cantik aja nanti ya. Benar tidak? Benar. Oke. Apa kabar hari ini? Semangat, Alfian semangat. Nah, oke. Kabarnya baik-baik saja, semangat. Ibu harapkan lain kali atau besok ketika ibu masuk lagi di sini kelas, ibu bertanya apa kabar hari ini, anak-anak harus menjawab kabar hari ini baik. Seperti hari ini yang kalian jawab. Oke? Oke. Sudah berdoa? Sudah. Sudah berdoa apa? Sudah siap, Bakti sudah berdoa. Oke. Hadir semua? Siapa yang sakit? Izin siapa? Izin siapa? Terus kalian tahu dia siapa? Untuk kepala sekolah? Untuk kelas, Marvin? Oh, belum pilih. Oke, kalau sakit tidak apa-apa. Tapi ibu sarankan ya, kalau sakit jangan lupa minta izin. Misalkan orang tua datang, oh anak ini sakit, seperti siapa tadi? Nah, sampaikan ke wali kelas agar wali kelas tahu. Jangan sampai ketika ujian nanti atau penerimaan rapor ada kesalahan, misalkan siapa itu? Ada kesalahan misalnya apa 1 hari 2 hari. Sudah? Ada yang tahu tidak hari ini kita belajar tentang apa? IPA. Vio tahu dari mana IPA? Ada yang IPA, ada yang IPS. Jelas yang mana? IPS. IPS, IPA. Bagaimana? IPAS. IPAS, baik. Oke, IPAS. Karena sudah kurikulum merdeka kelas 4, fase B. Benar tidak? Benar. Sudah kurikulum merdeka, jadi kalau IPA dan IPS digabungkan menjadi IPAS. Ketika ada yang tanya, oh hari ini les tentang apa atau materi apa? Oh ibu hari ini kan belajar tentang materi IPAS. Tetapi di dalam materi itu terkadang ada guru yang masuk memberikan mata pelajaran itu IPA sendiri juga bisa, IPS juga sendiri bisa. Tetapi dalam aturan kurikulum merdeka itu IPA dan IPS harus bersatu. Tidak sama lagi nanti misalkan dari PKN yang 3 bahasa kaitkan lagi tidak. Dia IPA IPS dibahasakan atau disimpulkan menjadi IPAS. Sudah? Jadi hari ini kita belajar tentang IPAS. Mata pelajaran IPAS, tetapi kita akan belajar materinya tentang IPA. Sudah? Seperti siapa tadi yang Vio pintar, kita salah untuk Vio dulu. Oke, kalau begitu kira-kira kalau di IPA itu biasanya belajar tentang apa ya? IPA tuh dengan lebih apa? Tumbuhan. Apa lagi? Selain tumbuhan, IPA, ilmu pengetahuan alam. Kira-kira yang tentang alam ini apa-apa saja? Tumbuhan, apa lagi? Manusia, hewan, apa lagi? Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal bagian-bagian tumbuhan. Apa tadi? Mengenal bagian-bagian tumbuhan. Nah, di sini kapur ada tidak kapur?
Bagian-bagian tumbuhan. Sudah ya? Ibu, belum itu Kalau tidak terang, tidak berpoin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mengenal bagian-bagian tumbuhan. Oke, hari ini kita akan belajar. Perhatikan dulu ibu. Halo. Hai. Perhatikan dulu ke ibu. Jangan bertunggu deh. Bapak. Perhatikan dulu ke ibu. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal bagian-bagian tumbuhan. Nah, sekarang ibu bertanya, kira-kira dalam tumbuhan itu tuh bagian-bagiannya tuh apa saja? Bagaimana lo kalau agak suaranya agak besar begitu? Habis bunga. Oke, yang kalian jawab itu benar semua. Tepuk tangan dulu. Yang kata semua pintar-pintar deh, sudah tahu tumbuhan itu tuh apa-apa saja dalam bagiannya. Oke, hari ini kita akan belajar dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati, sebentar ibu akan menunjukkan atau memberikan salah satu tumbuhan contoh dari bagian dari tumbuhan. Nah, pembelajaran kedua itu ketika kalian sudah mengamati tumbuhan yang ibu berikan, coba kalian tuliskan apa-apa saja yang kalian amati. Sudah, sebelum dilanjutkan bagian tujuan pelajaran, Ibu hanya mau menyampaikan bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama itu dari bawah dulu ya. Sebelum ke atas kan harus dari bawah tuh. Benar tidak? Benar. Akar, batang, daun, bunga, buah. Ya, hari ini kita akan belajar bagian-bagiannya. Nah, yang pertama, coba anak-anak, ini bunga secara nyata nih, tetapi ibu minta maaf untuk buahnya itu tidak ada, ya. Coba kalian amati. Setelah kalian amati ini, sudah amati? Lalu kalian amati. Coba kalian tuliskan apa yang ada di sini. Yang ada di sini semuanya diam. Kalian amati dulu ini tumbuhan yang ibu kasih contoh. Harus menjelaskan dulu. Tadi lupa menjelaskan dulu. Kalian sudah amati? Sudah. Sekarang satu orang angkat tangan.
suaranya. Bagaimana? Dia berani bertanya, bagaimana dia? Akar. Akar itu adalah bagian paling bawah pada tumbuhan. Lalu, dia tahu tidak fungsi dari akar? Ada yang tahu fungsi dari akar? Fungsi dari akar itu menyimpan air mineral. Fungsi akar ini adalah menyimpan air mineral yang dimana menyimpan cadangan makanan, di mana tumbuhan yang lain ini bisa hidup ketika akarnya tidak ada. Bagaimana tumbuhan yang lain? Misalkan bagian-bagian yang lain bagaimana? Hidup atau mati? Mati. Mengapa dia mati? Iya, paham semua. Oke, itu akar. Lalu yang kedua, daun. Daun adalah tumbuhan hijau yang di mana terdapat kandungan zat klorofil. Daun. Biasanya warna hijau, benar tidak? Benar. Di mana zat klorofil itu menyimpan zat hijau seperti ini. Fungsinya itu untuk proses fotosintesis. Tahu tidak apa proses fotosintesis? Tahu. Kamu tidak tahu? Kalau manusia itu bernafas itu berarti bagaimana? Bernafas itu berarti kita merasa hidup atau? Hidup. Pernapasan, benar tidak? Benar. Tetap kita manusia itu bergantung pada pernapasan, yaitu oksigen, karbon dioksida. Oh, benar tidak? Benar. Misalkan pernapasan kita tiba-tiba sebentar diam, tidak ada bergerak lagi, apakah kita masih hidup? Mati. Nah, sekarang ini pertanyaan, daun fungsinya tadi kan tempat fotosintesis, berarti dia itu sama halnya dengan manusia tadi, pernapasan. Oke, lalu proses fotosintesis, ada yang tahu prosesnya bagaimana? Tidak tahu. Yang tahu, coba Mama menjelaskan bagaimana prosesnya. Biasanya cahaya matahari itu tuh menyinari apa? Tanaman. Manusia, semua makhluk hidup, benda-benda mati pun tetap harus dapat sinar matahari. Tetapi yang paling dibutuhkan adalah manusia, makhluk hidup. Seperti tumbuhan juga. Nah, dari cahaya matahari dia turun ke daun. Nah, dari daun itu daun menyerap cahaya matahari itu untuk menyimpan cadangan makanan. Sudah? Setelah dia menyimpan cadangan makanan itu, dia mencari hidup. Di mana pernapasan khususnya itu cadangan makanan. Harus ada itu. Dari sinar matahari, dia menyerap dari sinar matahari, turun ke daun. Daun langsung ada cadangan makanan. Kamu membayangkan saja manusia nih. Manusia kok tidak ada hidup, tidak ada kamu bisa hidup? Tidak. Nah, sudah paham. Oke, lanjut. Batang. Batang itu, ada yang tahu batang? Batang itu adalah pendukung dari bagian-bagian tumbuhan yang ada. Fungsinya itu tuh menopang agar tumbuhan-tumbuhan yang lain itu tidak jatuh. Benar tidak? Benar. Kalau tidak ada batang itu, tumbuhnya bagaimana? Tidak ada tumbuh toh? Iya. Oke, lanjut. Nah, di sini kan tidak ada buah, tumbuhan yang ada tumbuhan bunga saja. Sekarang mau jelaskan buah. Buah merupakan salah satu cara untuk menghindari agar tidak terjadi atau terserang penyakit buah. Buah itu tuh dia tuh fungsinya tuh sebagai sumber air, gizi tubuh untuk kebutuhan gizi yang akan terjadi. Sudah paham? Sudah. Halo. Masih semangat? Masih. Yakin? Yakin. Nova yakin masih semangat?
kedua, ayo. Amatilah gambar di bagian tumbuhan di bawah ini. Setelah kalian amati Deskripsikan. deskripsikan atau jelaskan fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan tabel di bawah ini. Akar. Fungsi tumbuhannya untuk menyimpan air atau menyerap biji pada Oke. Kelompok 3, ayo Nova. Amatilah gambar bagian tumbuhan. Tadi sudah mengerjakan lembar kerja masing-masing kelompok. Ada yang kerjanya bagus, ada juga yang masih belum terlalu. Tapi di sini gua akan menyimpulkan tentang materi hari ini. Hari ini kan tadi kan kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dari akar. Apa tadi? Akar, daun. Nah, akar batang daun. Oke. Akar batang daun. Akar tadi fungsinya untuk apa? Menyerap air mineral. Benar tidak? Nah, menyerap air mineral ke bagian tumbuhan yang lain yang paling bawah. Misalkan tadi akar. Kedua batang. Batang itu berfungsi untuk menopang bagian-bagian tumbuhan yang lain agar tidak jatuh atau tidak mati. Lalu yang ketiga, daun. Daun itu fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Di mana cadangan makanan itu dihasilkan dari tempat fotosintesis, dari matahari turun ke daun, daun menjadi hidup. Benar tidak? Lalu yang di bagian buah, buah itu sebagai tempat untuk menikmati, di mana sumber gizi, makanan, kebutuhan semua-semuanya itu untuk kehidupannya itu terdapat di buah. Sudah mengerti? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti? Sudah. Oke, kalau sudah mengerti, sekarang ada PR sebelum kita pulang. Kalian di rumah harus mengamati dulu bunga-bunga yang di rumah, lalu kalian tuliskan apa yang kalian amati. Seperti yang tadi di kelas. Sudah? Sudah. Oke. Hari ini pembelajaran kita hanya sampai di sini. Ibu harapkan apa yang Ibu ajarkan hari ini diulang lagi di rumah. Belajar dari materi akar, batang, daun, bagian-bagian tumbuhan yang ada. Jangan lupa belajar, deh. Bu. Jangan lupa, jangan iya Bu. Tidak belajar. Ibu tanya tidak mengerti. Sudah paham? Sudah. Oke, satu orang pimpin doa untuk kita pulang. Semuanya berdiri, ayo kita mau pulang. Semuanya kita mau pulang. Ibu tutup.